Halo penonton, gimana hari ini? Masih suka kepoin kabar mantan yang udah lupain kamu? Yang sabar ya. Kembali lagi bersama saya Hans. Pada kesempatan ini saya akan merangkum film bertema fiksi ilmiah tentang sebuah kekuatan yang muncul secara tiba-tiba berjudul Chronicle yang dirilis pada tahun 2012. Dan berhubung habis ini saya harus beberes rumah, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah telekinesis atau juga disebut psikokinesis adalah sebuah kemampuan untuk memanipulasi menggerakkan objek fisik, entah itu benda atau tubuh melalui kekuatan pikiran, seperti mengangkat, menggetarkan, membengkokkan, mematahkan, bahkan bisa mengangkat diri sendiri melayang ke udara. Kisah akan berfokus kepada anak remaja bernama Andrew yang memiliki kehidupan berat, yaitu ibunya dalam keadaan sakit parah, dan sang ayah yang bernama Richard hanya seorang pengangguran yang suka mabuk-mabukan, bahkan suka main tangan memukulinya. Sehingga untuk mengisi hari-hari yang kurang bahagia tersebut, Andrew membeli sebuah kamera tua dan mulai merekam aktivitasnya untuk menghibur diri. This is my school. The hallway where my locker is. Tidak hanya kesepian di rumah, di sekolah pun Andrew merupakan remaja yang kurang bergaul dan sering menjadi bahan bulian di antara teman-temannya. Namun untungnya Andrew memiliki seorang sepupu bernama Matt, ini bentuknya, yang bersekolah di tempat yang sama. Dan Matt merupakan satu-satunya orang yang benar-benar peduli terhadap Andrew, di mana saat ini Matt mengajak Andrew untuk menghadiri sebuah pesta. I'm just trying to be a good cousin here, okay? Wow, look, a rave. Oh wow, look, a nerd with Di pesta tersebut Andrew masih sama, tetap menyibukkan diri dengan kameranya. Lalu setelah pesta usai, Andrew didatangi oleh salah satu anak sekolahnya yang bernama Steve, di mana Steve melaporkan bahwa ia dan Matt menemukan sebuah lubang aneh, sehingga kini Andrew diajak untuk merekam lubang tersebut. Guys, what is that? Is that the camera? Yeah, I got him. Dude, come and listen to this, Penasaran dengan isinya, mereka pun segera masuk ke dalam. Yang di sana mereka menemukan sebuah benda asing tak jelas apa itu. Yang pasti benda tersebut bercahaya terang serta menghasilkan suara dengung sampai membuat telinga sakit dan... Semenjak kejadian tadi malam, kini mereka mulai bersahabat, di mana saat ini mereka bertiga telah memiliki sebuah kemampuan telekinesis akibat benda asing tersebut. Namun mereka tetap harus berlatih menggunakan kekuatannya, ya semacam adaptasi. Seperti contoh, saat Spider-Man pertama kali memiliki kekuatan, dia harus belajar mengontrolnya dengan baik. Kini Andrew CS sedang berlatih yang ternyata kekuatan tersebut jika digunakan secara berlebihan dapat membuat penggunanya mengalami mimisan. Wait, that's great. Oh, shit. Oh my god. Oh, dude, you're bleeding. Oh, all right, pop up, ready? Penasaran ada apa sebenarnya, mereka pun kembali mengunjungi lubang aneh kemarin. Namun sayang, di sini lubang tersebut telah ditutup oleh pihak berwajib karena dikhawatirkan berbahaya dan bisa menyebabkan keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, kini mereka bertiga telah semakin kuat dan semakin ahli dengan kekuatan tersebut. Mereka mulai ingin merasa lebih hingga akhirnya menyalahgunakan kekuatan tersebut untuk mengerjai orang-orang, mulai dari di sekolah hingga membuat kekacauan di minimarket. Lalu pada suatu hari tingkah Andrew menjadi kelewatan, di mana dirinya menggunakan kekuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain sampai masuk ke jurang, sehingga atas hal ini Matt menjadi sangat marah kepadanya. You put a guy in the hospital. How do you feel? Namun Andrew tidak sedikit pun menyesal atas perbuatannya kemarin. Ya mungkin karena selama ini dirinya diperlakukan buruk oleh lingkungan, yang bahkan seperti yang kita tahu, ayahnya sendiri pun tidak memperlakukannya dengan baik. Tak lama Andrew CS berkumpul di sebuah lahan kosong. Di sini mereka berlatih hal baru, yaitu adalah terbang. Dan setelah menguasai teknik ini, sekarang mereka mampu menjelajahi setiap tempat tanpa perlu lagi menggunakan kendaraan, sehingga bisa menghemat BBM, apalagi sekarang harganya sedang naik. Tak hanya itu, mereka pun mampu bermain-main di udara, tapi tiba-tiba...
Singkat waktu, kini Andrew dan Steve mengikuti sebuah ajang pertunjukan bakat. Di sini mereka menampilkan semacam trik sulap seperti bermain kartu, melempar bola di udara, berjalan di atas tali, yang tentunya itu semua menggunakan kekuatan telekinesis. No way! Atas aksinya tadi, kini sejenak Andrew menjadi idola baru di mana sekarang orang-orang mulai menganggap dan melihatnya. Bahkan saat ini beberapa wanita pun menjadi tertarik kepadanya. Namun semua itu tidak berarti karena di saat pulang ke rumah, Andrew tetap harus menerima kenyataan atas ibunya yang sakit parah dan membutuhkan biaya besar. Sedangkan sang ayah hanyalah seorang pengangguran yang terus mabuk-mabukan. Dan anehnya, kini sang ayah memarahi Andrew dengan mengatakan bahwa Andrew adalah anak yang tidak berguna. Hingga akhirnya saat terbawa emosi, terjadilah pertengkaran di antara mereka. Di saat bersamaan, Matt mengalami mimisan yang hal ini menandakan ternyata kekuatan mereka terhubung, di mana ketika Andrew terbawa emosi dalam menggunakan kekuatan, maka Matt juga akan terkena dampaknya. Dan ternyata Steve juga menyadari hal itu, karena sekarang Steve langsung menemui Andrew untuk menanyakan ada apa sebenarnya, lalu tiba-tiba kini Steve tewas karena tersambar petir dan sekarang telah dimakamkan. Matt satu-satunya orang yang menyadari atas kejadian janggal ini mencoba bertanya kepada Andrew. Tapi Andrew tetap bersikap tak acuh. Why would Steve got in the middle of a field during a lightning storm, man? Why won't you just tell me what happened, Andrew? Semenjak hari itu, Andrew berubah menjadi monster dengan membalas dendam kepada teman sekolah yang sempat membulinya. Di sini Andrew sudah seperti psikopat karena tanpa rasa bersalah dirinya malah mereview gigi temannya yang ia cabut tadi untuk menjelaskan secara detail proses pencabutan yang baik dan benar. Anjing. I did not get as good. This one I got really clean because I did this little like. Tak sampai di situ, sekarang Andrew kembali nge-vlog "Hello guys, welcome back to With Me Again", yang kini dirinya merasa telah menjadi manusia terhebat dan beranggapan bahwa ialah seorang pemangsa terpuncak dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. It is called the apex predator. Suatu ketika Andrew pergi mengambil obat ibunya di apotik, tapi ternyata obat itu harus dibayar di muka sehingga Andrew yang tak memiliki uang tidak bisa memberikan obat untuk sang ibu. Dan karena tak punya pilihan lain, kini Andrew memutuskan untuk melakukan aksi kriminal dengan memalak kepada orang-orang. Dan Andrew yang menganggap bahwa dirinya adalah pemangsa terpuncak, kini tidak ragu-ragu untuk membunuh siapapun. Sedikit demi sedikit, Andrew mengumpulkan uang demi menebus obat. Tetapi karena uang tersebut masih kurang, kini Andrew merampok sebuah minimarket. Lalu saat dirinya akan pergi, sang pemilik toko mencoba memberikan sebuah perlawanan dengan senjata api dan... ledakan tadi membakarnya, akhirnya Andrew terpaksa dirawat di rumah sakit. Lalu muncullah Richard alias sang ayah yang mengoceh sendiri dengan berkata bahwa saat ini sang ibu juga telah tewas. Dan di sini Richard menyalahkan Andrew atas tewasnya sang ibu. Lalu tiba-tiba Matt, your nose again. ya, di saat bersamaan Matt mimisan sehingga dirinya langsung menyadari ada yang tidak beres kepada Andrew. Tak lama muncul siaran langsung di televisi tentang sebuah ledakan di rumah sakit. Matt yang sadar bahwa itu pasti ulahnya Andrew langsung bergegas ke sana bersama pacarnya. Stay here, Casey. Stay here. Matt, wait for me! Sorry, excuse me. Sesampai di TKP, terlihat Andrew sedang membawa ayahnya terbang dan menjatuhkannya, sehingga kini Matt terpaksa ikut campur. Lalu saat Matt akan pergi, ternyata Andrew kesal atas ulah Matt barusan yang menyelamatkan si ayah. Dan kini Andrew membuat keonaran di kota, bahkan Andrew menarik mobil Matt terbang ke tempatnya dan... I can't stop it. I can't control the car. Leave me alone. Stay here, okay? You have to stay here, okay? Setelah membawa pacarnya ke tempat aman, Matt pun kembali menemui Andrew yang terus-terusan membuat onar. Di sini Matt berusaha menenangkan Andrew dan mengingatkan agar tidak menyakiti orang lain. Tapi Andrew menjawab, dunia saja meninggalkanku. Orang-orang tidak peduli kepadaku. Jadi untuk apa aku hidup sendiri dan harus tetap memikirkan orang lain? Lalu tiba-tiba... I'm an apex predator.
Tenaga Andrew yang terkuras kini membuatnya terjatuh. Tak lama Matt kembali muncul dan membawanya pergi. Tetapi Andrew terus melarikan diri sehingga terjadilah pertarungan yang sangat merusak fasilitas dan merugikan masyarakat yang akhirnya Matt memenangkan pertempuran tersebut. Tak lama para polisi muncul dan mengepung sehingga kini perhatian Matt menjadi terbagi yang tanpa dirinya sadar Andrew kembali terbangun dan melanjutkan keonaran. Lalu Andrew pergi tetapi tidak berpindah jauh karena Matt langsung berhasil menangkapnya. Tak lama polisi kembali mengepung dan Andrew kembali menghajar mereka. Matt yang sudah tidak tahu harus bagaimana lagi cara menenangkan Andrew akhirnya memutuskan untuk membunuhnya menggunakan tongkat yang terdapat pada sebuah patung. Singkat waktu, kini Matt terbang menjelajahi dunia dengan membawa kamera untuk merekam kegiatannya, di mana tujuan Matt adalah untuk mencari tahu atas semua misteri kekuatan ini. I'm gonna find out what happened to us down there. I don't care how long. Tamat! Kekuatan yang disalahgunakan akan menghasilkan sebuah kekacauan, sama seperti jabatan yang disalahgunakan tentu akan menimbulkan keresahan. Ya contohnya banyaklah yang sudah biasa kita alami, akibat ulah petinggi yang korupsi, akhirnya rakyat kecil seperti kita yang menderita. Dan setelah melihat kisah Andrew yang merasa hidupnya tidak dianggap lalu berniat membalas dendam kepada semua orang tapi akhirnya gagal dan malah melukai dirinya sendiri, maka pesan yang bisa kita ambil adalah jika belum sanggup untuk memperbaiki dunia, maka mulailah dari memperbaiki diri sendiri, karena hidup bukan tentang seberapa kuat kita menghentikan badai, tetapi seberapa mampu kita belajar menari di tengah hujan. Saya Hans pamit undur diri, dadah.